Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kopi Pagi Dialog Interaktif. Ya, selamat pagi pendengar Dialog Interaktif Kopi Pagi kembali ke ruang dengar Anda dan juga pemirsa RRI.net. Pada pagi hari ini, di dalam Dialog Interaktif Kopi Pagi kita akan membahas mengenai menakar capaian imunisasi massal campak. Karena kita ketahui bahwa wilayah Kabupaten Sumeneb ini berstatus kejadian luar biasa campak karena tingginya kasus bahkan mencapai angka 2.000 lebih. Dan selain KLB ini untuk melakukan upaya pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran campak, sejak tanggal 25 Agustus lalu pemerintah Kabupaten Sumeneb melakukan imunisasi massal campak yang tersebar pada 26 puskesmas yang ada di Kabupaten Sumeneb, dan saat ini tentunya sudah sepekan pelaksanaan imunisasi massal campak. Dan untuk membahas bagaimana cerita atau pengalaman dari seorang ibu, seorang orang tua yang anaknya atau putrinya ini sempat menderita campak. Saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Asiratul Halmia, orang tua mantan pasien campak di Kabupaten Sumeneb yang telah bergabung bersama kami via telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ira. Waalaikumsalam. Iya, kabar baik Mbak Ira pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih meluangkan waktu untuk RRI, Mbak Ira. Ini kita akan membahas mengenai pengalaman Mbak Ira, putrinya sempat menderita campak. Ini Mbak Ira sendiri tahunya kapan putrinya menderita campak dan apa gejalanya yang pertama kali diketahui, Mbak Ira? Jadi saya itu kena campak di bulan Juli. Di bulan Juli. Awalnya itu demam biasa gitu. Biasanya kalau saya kasih penurun panas itu saya campak gitu. Terus hari ketiga ini kok demam ini tidak turun-turun gitu. Oke. Di hari ketiga itu juga saya baru ngelihat kalau di bagian leher itu ada kayak bintik-bintik merah gitu. Terus saya awalnya curiga apa ini BB gitu tuh. Tapi kalau DB kan demam kalau sampai 7 hari tidak turun itu kemungkinan BB itu. Pas hari keempat ya Pak, hari keempat malamnya itu anak saya tidak bisa tidur satu malam. Demam tinggi. Oke, jadi awal tahunya bahwa diawali dengan demam dulu, Mbak Ira ya? Demam dulu. Setelah itu diketahui ada ruam-ruam merah pada tubuh putri Mbak Ira. Ini setelah mengetahui, setelah beberapa hari mengalami demam yang cukup tinggi, kalau langkah dari Mbak Ira sendiri ini langsung ke fasilitas kesehatan atau masih diupayakan dirawat sendiri, Mbak Ira? Saya di hari ketiga langsung ke bidan rahmat. Terus ini kemungkinan campak. Nggak apa-apa dilanjutkan dulu dengan obat penurun panas. Kalau panasnya tidak turun, boleh dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Nah setelah malam itu Pak, yang demam tinggi tidak tidur satu malam, sampai anak saya tuh tidak memakai baju dari saking panasnya. Besok ini saya langsung bawa ke puskesmas sama loket. Oke.
Jadi langsung dirawat atau masih dibawa pulang, Mbak Ira? Mau bawa pulang. Mhm, oke. Kalau boleh tahu Soalnya Putri Mbak Ira umur berapa tahun? umur 8 tahun. 8 tahun ya, oke. Iya, setelah penanganan dan diketahui itu campak, bagaimana Mbak Ira melihatnya bahwa, oh ternyata ini penyakit yang lagi rame-rame nih sekarang itu? Ya saya sambil itu kebetulan di sekolahnya anak Mhm, itu memang banyak yang terkena campak. mhm, Jadi oke. mungkin ini mungkin campak gitu. Oh, iya iya iya. Dan awal Terus dari bagaimana? gimana Pak? Terus dari puskesmas Pamolokan itu keluar semua Pak, rasa semua keluar Mhm, merah-merah tuh dan sangat parah mhm, sekali. oke. Tapi waktu itu kondisi Putri Mbak Ira bagaimana? Waktu dibawa ke puskesmas? Eh, Sebenarnya katanya dokter ini nggak apa-apa dibawa dirawat di rumah Mhm, sambil dikasih obat penurun panas karena gejalanya kan mhm, tapi kalau anaknya ini semakin lemas itu langsung ditonton. mhm, oke. Jadi ini perawatannya di puskesmas Mbak Ira ya? Iya, Sampai sembuh atau dibawa pulang setelah itu? dibawa pulang setelah Dibawa itu. pulang, oke. Mbak Ira, ini Putri Mbak Ira sendiri sebelumnya, sebelum kena campak, apakah, melakukan imunisasi? Nah, itu salah satu penyesalan Mhm, terbesar saya, Pak. Jadi anak saya ini tidak pernah imunisasi sama sekali. mhm, oke, Jadi waktu itu periksa yang pertama ditanyakan ini imunisasi mhm, dan anak saya tidak tidak pernah ya? imunisasi tersebut. Oke. Iya, Iya, jadi ini pengalaman juga bagi orang tua di luar sana bagaimana pentingnya imunisasi, Mbak Ira ya? iya betul Oke. sekali. Mbak Ira, ini selama proses perawatan atau pemulihan, apakah, ada kesulitankah dan apa tantangan terbesarnya? Eh ke ini sepengalaman saya nggak tahu sih ya Pak. Mhm, Soalnya kan ini gejalanya semakin tinggi. mhm, Terus ya saya mengobatinya dengan sesuai gejala saja. oke, Dikasih obat penurun panas mhm, dan vitamin A yang dikasih dokter Pamolokan, mhm, puskesmas Pamolokan. oke. Ini kan Mbak Ira mengalami sendiri, pengalaman sendiri bagaimana putrinya terpapar campak. Kalau melihat ini, pandangan Mbak Ira terhadap imunisasi? Em, jadi ini pengalaman pertama saya, Mhm, anak pertama saya, dan menurut saya sangat menyesal karena tidak bisa mhm, melakukan imunisasi mhm, eh untuk calon ibu-ibu muda, calon ibu sebaiknya putra atau putrinya nanti diimunisasi. mhm, oke. Iya, ini sepengalaman Mbak Ira juga, bagaimana sih, yang harus dilakukan seorang orang tua jika anaknya terpapar campak dan, mungkin ada saran berdasarkan pengalaman Mbak Ira sendiri? Eh itu ya Pak, gimana ya? Sebenarnya Atau tidak ada saran apa-apa gitu. heeh, Tidak ada saran apa-apa. mhm, Cuma gimana ya? Karena ini pengalaman pertama saya. mhm, Ini ini pengalaman yang cukup berat mhm, karena waktu anak saya demam tinggi, mhm, di situ saya sudah kayak sedih banget gitu tuh. oke, Karena anak saya pada saat itu tidak tidur sama sekali, mhm,
sesak nafas, tapi saya tetap tenang gitu tuh. Mhm. Oke. Intinya tenang dan Mhm. ini aja. Dan jika ada demam, ruam merah langsung dibawa ke fasilitas kesehatan gitu Mbak Irma ya, Iya. untuk ibu-ibu lain. Mbak Irma, ini kan pengalaman pertama yang tentu, cukup membuat apa ya, pengalaman yang sangat bisa dikatakan berat lah karena, anak kita putri, Mbak Ira ini mengalami hal yang, demam tinggi, ruam merah karena campak. Kalau hal-hal yang saat ini sudah terjalani, sekarang kondisinya sudah sehat kembali Putri Mbak Ira ya. Apa yang, Iya. dijaga Mbak Ira saat ini agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang? Mungkin Lebih ke ini Pak, eee, itu kan yang terpapar itu di sekolah. mhm Saya lebih ini ke saya tekankan jangan kalau ada teman sakit jangan dekat-dekat, terus mhm jangan apa, bertukar makanan gitu, mhm. gitu sih. Terus Oh, cuci tangan. oke, iya. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu saat ke Kabupaten Sumeneb, bahwa penularan campak ini lebih, kuat atau lebih cepat dibandingkan COVID-19 sehingga antisipasi ini harus dilakukan sejak awal. Bagaimana lebih baik, memberitahukan anak-anak untuk lebih menjaga diri, tidak mudah, berinteraksi dengan orang sakit agar tidak terpapar penyakit-penyakit yang cukup mengkhawatirkan, Mbak Ira ya. Iya, betul. Oke, iya. Terima kasih Mbak Ira sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita, karena juga putrinya sempat menderita campak dan saat ini sudah sehat kembali dan semoga ke depannya juga terus sehat Putri Mbak Ira dan juga keluarga. Semoga ini juga menjadi pembelajaran bagi, orang tua lain bagaimana penanganan dan antisipasi terhadap penyakit-penyakit, menular seperti halnya campak. Sekali lagi terima kasih Mbak Ira sudah berbagi cerita bersama kami di RRI. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, pendengar demikian cerita dari Mbak Ira atau Asiratul Halmia, orang tua dari mantan pasien campak yang menceritakan bagaimana dari awal putrinya ini diketahui menderita campak yang diawali dengan demam, terus ada ruam merah. Dan memang Putri Mbak Ira ini tidak dilakukan imunisasi sehingga ini menjadi hal yang menjadi penting untuk diketahui bersama pentingnya imunisasi campak bagi anak-anak. Dan pendengar juga untuk mengetahui bagaimana update terbaru dalam pelaksanaan imunisasi massal di Kabupaten Sumeneb karena memang imunisasi massal telah dilakukan sejak tanggal 25 Agustus lalu dan saat ini terus berlangsung karena ini akan dilakukan hingga 2 pekan ke depan mulai dari tanggal 25 Agustus. Nanti kita akan berbincang dengan Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb ada Bapak Ahmad Samsuri yang tentunya kita akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan, bagaimana tantangannya, dan apa targetnya. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali. Kopi Pagi Dialog Interaktif. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih,
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kopi Pagi Dialog Interaktif. Ya, masih di Dialog Interaktif Kopi Pagi bersama saya Supriyadi, dan jika kita tadi berbincang dengan orang tua dari mantan pasien campak, saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Kabupaten Sumeneb, ada Bapak Ahmad Samsuri yang bergabung bersama kami via telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Samsuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Supriyadi. Iya, terima kasih Pak Samsuri sudah meluangkan waktu bersama RRI di tengah kepadatannya karena saat ini masih berlangsung imunisasi massal Pak ya. Betul Mas Supriyadi. Iya Pak Samsuri, ini imunisasi massal campak telah dilakukan sejak tanggal 25 Agustus lalu hingga saat ini dan sepekan ke depan. Bagaimana gambaran capaian imunisasi massal Pak Samsuri sejauh ini? Baik Mas Supriyadi, untuk pencapaian per tanggal 1 September kemarin, pelaksanaan ORI di Kabupaten Sumeneb, kalau capaian kumulatifnya memang belum mencapai target minimal, yaitu 50%. Baru tercapai 42,3% Mas Supriyadi. Oke.
capaian ini memang sudah kami targetkan harian dari pekan kemarin, juga di bawah target minimal yang seharusnya dicapai oleh teman-teman puskesmas itu sebanyak perharinya 5.234 anak, baru tercapai sebanyak 4.049 sasaran. Oke. Progres harian masih di bawah target yang seharusnya minimal itu 7,1%. Progres hari ini baru 5,7%, Mas Freddy. Kalau melihat kondisi ini, tantangannya apa yang dialami Pak Samsuri di lapangan? Apakah secara teknis atau sosial? Baik, Mas Freddy. Tantangan yang dihadapi oleh teman-teman di bawah itu memang banyak ya, baik dari segi teknis maupun non teknis. Kalau teknisnya itu yang pertama tantangannya itu pada sepekan kemarin itu mulai tanggal 25 kita mulai itu bersamaan dengan banyaknya kegiatan 17-an, Mas Freddy. Iya. Ada kegiatan karnaval, ada kegiatan gerak jalan, sehingga mengakibatkan jadwal yang sudah kami buat oleh masing-masing puskesmas itu tertunda. Tertunda karena memang bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan 17-an di masing-masing kecamatan. Ada yang dilaksanakan hari Senin, ada yang Selasa, dan seterusnya sampai dengan hari Sabtu kemarin. Namun itu tetap kami jadwal ulang, kan berarti kegiatannya terhenti. Iya. Itu untuk yang teknis. Yang non teknis, yang pertama pelaksanaannya itu karena ada beberapa sasaran kita, anak-anak kita yang memang pada waktu jadwal pelaksanaan itu masih ada yang sakit, ada yang bapil, batuk pilek, ada yang demam, itu sehingga kami tunda pelaksanaannya imunisasi kepada sasaran-sasaran atau anak-anak kita yang memang sakit. Karena itu memang kontraindikasi dari pelaksanaan. Sehingga apabila ada anak atau sasaran yang sakit, itu kita tunda sampai anak tersebut sehat. Iya. Yang kedua, tantangannya itu memang ada beberapa penolakan baik itu dari orang tua yang mungkin belum paham betul terkait dengan pentingnya imunisasi campak ini kepada anak-anak kita. Ada juga beberapa yang termakan hoak, berita-berita hoak, ya, karena terus terang kita harus bersama bahwa mayoritas masyarakat kita, warga kita itu sudah masing-masing sudah melakukan medsos, mereka mudah mengakses hal seperti itu. Jadi ini tantangan-tantangan di lapangan, Pak Samsuri ya, yang mengkhawatirkan memang ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi-informasi tidak benar atau hoax untuk juga membuat masyarakat khawatir terhadap imunisasi. Padahal tidak seperti itu kondisinya Pak ya, jika imunisasi. Karena pengalaman tadi, Ibu Ira salah seorang orang tua dari mantan pasien campak, bahwa karena tidak melakukan imunisasi anaknya, akhirnya saat terkena campak lumayan parah Pak. Jadi dia menyesal karena dari awal tidak imunisasi anaknya. Ini juga yang perlu diperhatikan oleh masyarakat itu Pak Samsuri ya. Pentingnya campak, imunisasi campak. Iya. Betul. Kalau ini kan tantangan di masyarakat, bagaimana hal-hal edukasi dan ajakan kepada masyarakat juga menjadi hal yang penting. Kalau Kabupaten Sumeneb kan tidak hanya daratan tapi ada kepulauan Pak Samsuri. Ini tantangan lain ini. Tantangannya langsung geografis atau alam. Ini juga menjadi hal-hal yang menjadi perhatian dari Dinas Kesehatan. Betul Mas Abdi. Kita bersama bahwa kabupaten kita di Sumeneb ini memiliki 126 wilayah kepulauan. Yang dimana di 8 kepulauan, wilayah kepulauan itu kami juga punya puskesmas. Kecamatan. Untuk tantangan tersebut karena wilayahnya sangat luas, untuk itu strategi kita adalah dengan mobile team, Mas. Ada mobile team.
Kalau yang daratan, katakanlah yang yang di pegunungan, yang sulit akses ke posyandu dan sebagainya, itu kita datangi. Kita datangi ke rumah-rumah sasaran itu dengan mobile team. Begitu juga dengan yang daerah-daerah terpencil atau desa-desa terpencil. Bahkan menyeberang pulau dengan perahu untuk melaksanakan vaksinasi. Seperti kalau kita ketahui Kepulauan Sapeken, yang memang kalau kecamatannya Sapeken itu hanya satu kecamatan dan desa Sapeken. Namun desa-desa yang lain yang masuk wilayah Sapeken itu kita masih memerlukan penyeberangan dengan perahu. Nah itu juga kami laksanakan. Kami bentuk tim-tim untuk melaksanakan kegiatan ke pulau-pulau. Kalau Jadi, dari kita bekerjasama dengan kepala desa, tokoh masyarakat, dan teman-teman aparat kecamatan, kader-kader, juga mengharapkan apabila kita sudah menyeberang pulau atau ke tempat-tempat terpencil itu, mereka juga bisa untuk memobilisasi sasaran agar mudah. Memang tantangan kita besar, tapi alhamdulillah teman-teman masih bisa melaksanakan kegiatan itu, Mas Freddy. Oke. Ini kan angkanya untuk di Kabupaten Sumeneb yang menjadi sasaran 73.000 sekian Pak ya, anak. Ini tentu perlu kerja keras, perlu keterlibatan semua pihak untuk menyukseskan. Kalau dimulai sejak tanggal 25 Agustus hingga nanti sepekan ke depan, ini tahapannya seperti apa Pak? Apakah semua langsung dengan menggunakan pola imunisasi yang sama? Maksudnya selama 2 pekan itu semua tempat-tempat didatangi atau ada koordinasi untuk masyarakat juga hadir ke tempat fasilitas kesehatan, atau nanti ada sasaran-sasaran lain, entah door to door atau hal lain semacamnya Pak? Baik Mas Ferdi. Untuk mencapai target yang sudah dibebankan kepada kita, target yang sudah diamanahkan sebanyak 73.969 sasaran itu, memang untuk 1 pekan kemarin itu memang kita sasar lebih dahulu adalah sekolah, mulai dari RA, PAUD, TK sampai dengan SD, karena harapan kita di tempat-tempat tersebut ada sasaran-sasaran yang sudah terkumpul sesuai dengan data yang sudah kami kantongi di masing-masing wilayah kerja di puskesmas, sehingga lebih mudah untuk melaksanakan kegiatan. Untuk pekan yang sekarang mulai hari Senin kemarin sampai dengan hari ini dan sepekan ke depan itu, kita sasarannya sudah beralih kepada posyandu. Jadi posyandu yang sudah ada pos-pos itu ada satu hari 2, 3 pos, 4 pos itu kita laksanakan serentak teman-teman di masing-masing wilayah kerja itu melaksanakan kegiatan imunisasi atau ORI di pos-pos tersebut. Sambil lalu bagi sasaran yang tidak datang dengan tanpa alasan, dalam tanda kutip mereka tidak hadir, mungkin karena tidak ada akses menuju posyandu, itu tim akan door to door. Dan itu kemarin laporan dari teman-teman sudah dilaksanakan. Mulai daerah Bulu, Pasongsongan, Ambunten, Daso yang sudah masuk ke kami, itu laporannya. Bahkan untuk yang Gili itu sudah menyeberang ke pulau sebelah, Gili Raja. Dan itu sudah menyeberang ke pulau Giliang. Nah, ini informasi kemarin, sudah mulai teman-teman bergerak sesuai dengan pos-pos yang dilaksanakan. Sehingga harapan kami memang sasaran-sasaran yang sudah terdata, yang masuk di catatan kami itu bisa terimunisasi tanpa ada yang lolos, kecuali dalam tanda kutip mereka memang ada kendala, sakit dan lain sebagainya. Begitu Mas Brady. Oke, ya ini setelah imunisasi massal selesai, kita harapkan juga bisa mencapai target, Pak Samsuri. Ini kalau sudah selesai, bagaimana upaya Dinas Kesehatan untuk memastikan keberlanjutan imunisasi campak ini, serta juga mencegah kejadian luar biasa? Baik Mas Wadi, target cakupan memang untuk ORI ini bagi kami adalah 95% dari jumlah 73.669
969. Jadi kurang lebih sekitar 70.000. 70.000 sekian target yang harus dicapai dalam pelaksanaan ORI ini. Untuk keberlangsungan berkelanjutan imunisasi ini, memang kami ada yang namanya imunisasi rutin. Jadi imunisasi rutin itu tetap dilaksanakan oleh teman-teman. Jadi ada yang namanya imunisasi rutin, bukan hanya campak saja, tapi lengkap. Mulai dari BCG-nya, DPT, terus polio, dan campak itu tetap. Jadi imunisasi rutin tetap kami laksanakan. Untuk keberlangsungan terhadap kegiatan ini, kita juga ada program yang namanya penari, Mas. Ini sudah dilaksanakan sejak awal 2025 kemarin. Penari ini adalah sepekan mengejar imunisasi. Intinya di program penari ini kami harapkan anak-anak kita, sasaran-sasaran kita yang lolos di tahun-tahun kemarin, gitu, yang tidak terimunisasi bisa diimunisasi pada waktu pelaksanaan penari. Jadi apa istilahnya, imunisasinya akan berkelanjutan, terus menerus sampai dengan sasaran-sasaran yang kita sudah data itu bisa terimunisasi dalam rangka untuk mencegah ya, terhadap kasus PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tidak terjadi kepada anak-anak kita. Demikian. Jadi masyarakat juga harus aktif, fasilitasnya sudah ada, plan sudah ada, tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan ini, Pak Samsuri ya. Dan juga tidak mudah terpancing atau termakan berita hoax tentang hal-hal yang tidak benar tentang imunisasi atau vaksinasi. Semoga masyarakat lebih peka dan lebih paham tentang pentingnya kesehatan khususnya melalui imunisasi. Ya, terima kasih Pak Samsuri sudah bersama kami berbagi informasi dan semoga capaian imunisasi massal ini sesuai dengan target, semuanya berjalan sesuai rencana tanpa ada kendala dan juga dukungan dari masyarakat juga terus maksimal untuk kesehatan di Kabupaten Sumeneb. Sekali lagi terima kasih Pak Samsuri. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, bahwa pentingnya imunisasi ini harus dipahami bersama, bagaimana tidak mudah terpancing atau termakan berita-berita hoax karena seperti yang disebutkan tadi, salah satu kendala ini masyarakat masih banyak yang termakan hoax mengenai hal-hal negatif yang tidak tentu benar tentang imunisasi, sehingga ini harus ditepis. Masyarakat harus lebih paham dan lebih baik juga langsung berkonsultasi ke tenaga kesehatan atau layanan kesehatan untuk mengetahui secara pasti. Dan juga pentingnya imunisasi campak ini bukan untuk saat ini, namun untuk jangka panjang. Dengan demikian berakhir pula dialog pagi interaktif pagi hari ini, Kopi Pagi di edisi 2 September 2025. Saya Supriyadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat. Kopi Pagi Dialog Interaktif.